Mulai. Marilah bersama melangkah maju, Tuhan serta kita. Sepanjang jalan penuh liku, Tuhan serta kita. Maju bersama, bersatulah kita, maju dalam cahaya. Maju bersama, satu harapan kita, hidup Kristus jaya. Haleluya, haleluya, hidup Kristus nan jaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tibalah kita pada masuk ke masa novena untuk Pentakosta setelah Yesus naik ke surga. Kita masuk pada hari yang pertama dalam novena Pentakosta atau novena Roh Kudus. Bisa dilakukan pribadi, bisa dilakukan bersama, bisa dilakukan di gereja, bisa dilakukan di keluarga atau di lingkungan. Tapi gereja kita mengkhususkan untuk melakukannya secara bersama-sama di gereja dan langsung misa harian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita masih merayakan Paskah. Yesus naik ke surga, berarti Yesus kembali ke surga, tetapi Roh Tuhan tetap ada di dunia ini. Simbolisasi peristiwa Yesus naik ke surga bukanlah sesuatu yang harus kita bingungkan. Mengapa Yesus harus naik ke surga? Berarti itu surga itu ada tangganya. Saya ingat waktu kecil dulu, bapak-bapak guyon-guyon tinggal di tangga surga saja sudah cukup enak. Kita bapak-bapak ini banyak suka bohong dengan istri, terutama kalau gajian, ya. Ngelirik cewek, pura-pura lah, ya. Ya tinggal di tangga surga itu udah bagus katanya. Waktu kecil saya dengar, saya kan rajin ikut ibadat lingkungan dengan pendalaman kitab suci. Ya ketawa-ketawa lah mereka. Karena dulu ada kelompok kitab suci, kayaknya itu tidak jalan lah di, ya. Cuman sekarang dihidupkan kembali. Itu udah lama sebenarnya kelompok kitab suci sharing, ya. Sharing kitab suci, ya. Saya sering ikut. Jadi waktu kecil itu udah dibiasakan. Ya sekecil itulah. Ya. Nah, di situ saya mendengar bagaimana sharing bapak-bapak, ya tinggal di tangga surga saja sudah cukup. Apalagi masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Yesus naik ke surga, berarti surga itu ada tangganya. Itu dalam artian pemikiran kita, ya. Karena untuk masuk ke surga itu memang satu-satunya jalan hanya melalui Yesus Kristus, melalui Allah Bapa, melalui Roh Kudus. Tidak bisa kita masuk ke surga itu tanpa Yesus Kristus. Jadi kalau misalnya ada guyon Pastor Pio tuh, badan yang gendut kayak saya ini susah masuk surga katanya. Terlalu berat Yesus ngangkatnya. Padahal kan Yesus mengangkat kita ke surga. Nah itu maksudnya semakin berat dosa yang kita emban, itu semakin berat kita untuk masuk ke dalam. Ya. Jadi simbolisasi gemuk dan kurus itu bukan maksudnya mau melambangkan jasmani, tetapi rohani kita. Ya. Dosa itu menggemukkan kita, akibatnya ya
kita semakin susah untuk bisa masuk ke kerajaan surga. Nah, semakin rajin kita mengakui dosa kita, karena kita mengakui dosa itu setiap waktu, setiap saat. Terutama dalam misa-misa. Nah, semakin jarang kita misa, semakin berat. Ya, itu simbolisasi yang harus dipahami. Bukan sekedar guyon, tetapi itu betul. Adalah sukar orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga, lebih mudah unta masuk ke lubang jarum. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Orang yang kita anggap paling berdosa saja, itu kalau dia mengikuti kehendak Allah, hari itu juga dia masuk surga. Jadi surga itu bukan haknya kita. Tetapi bagi kita orang beriman, kita wajib mengikuti suara Tuhan dengan dibaptis. Jadi tiket untuk masuk surga itu kita sudah punya. Tiketnya. Pasportnya. Makanya kita adalah warga kerajaan surga yang ada di dunia. Tapi kalau tiket atau pasportnya itu tidak kita pergunakan dengan baik, kita koyak, kita hapus, pasportnya itu kita lalu ganti, ya hari penghakiman itu Yesus akan menghakimi kita. Jadi hak kerajaan surga itu adalah hak Allah, hak Yesus, hak Roh Kudus. Maka sampai kapanpun Allah tetap memberkati, menyertai dan melindungi kita. Ya, Allah memberkati, menyertai dan melindungi kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih untuk keluarga Bapak Petrus Kim Jung ya, yang sudah menyediakan tempatnya. Beliau tahun lalu menjadi Katolik. Saya ingat persis waktu Pastor Pio membaptis beliau langsung, karena memang ada pengecualian bagi para lansia yang sudah rindu untuk dibaptis, ya bisa melapor kepada ketua lingkungan, lalu ketua lingkungan melapor ke Pastor Pio ya kan hadir dan membaptis Bapak Petrus Kim Jung dan Ibu. Saksinya adalah Pak Yutin dan Ibu, dan juga disaksikan oleh kami, oleh saya dan istri. Untuk itu keluarga ini bersyukur atas rahmat pembaptisan yang telah diberikan, karena ini adalah karunia penyembuhan yang total dari Allah. Walaupun secara jasmani Pak Petrus mungkin masih dalam keadaan stroke atau sakit, tetapi kesembuhan rohani itu telah diberikan oleh Allah kepadanya, sehingga dia layak dan pantas untuk menerima sakramen Ekaristi setiap minggunya, baik ibu dan bapak. Berikutnya keluarga ini juga bersyukur atas karunia keselamatan yang telah diberikan baik kepada Bapak Petrus, Ibu Petrus, dan juga anak, menantu, cucu-cucunya. Semoga kesehatan ini merupakan tanda syukur atas kemuliaan Tuhan, atas rahmat baptisan yang diberikan Allah. Berikutnya Pak Petrus Kim Jung juga bersyukur atas usaha yang telah dirintisnya, dan semoga usahanya ini dapat membahagiakan banyak orang, baik untuk keluarga, untuk pegawainya, untuk langganannya, dan semoga lancar usahanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karena karya agung-Mu, maka keluarga Bapak Petrus Kim Jung dan Ibu dapat dibaptis tahun lalu. Rahmat pembaptisan merupakan sukacita dari-Mu yang Engkau berikan kepada mereka berdua.
dan juga anak-anaknya dalam proses pembaptisan. Semoga mereka satu keluarga dapat mengikuti teladan dari Bunda Maria untuk mendengarkan suara Allah dan mengikuti Yesus Kristus dan dibimbing oleh Roh Kudus agar diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga keselamatan, terutama bagi keluarga yang belum dibaptis, agar segera dibaptis, dan juga kelancaran usaha setiap anggota keluarga. Semoga dilancarkan usahanya, pekerjaannya, dan diberkati selalu oleh kasih karunia Roh Kudus, dan selalu dibimbing oleh rahmat dan berkat dari Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Semua doa ini kami serahkan dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 6 ayat 20 sampai dengan 23a. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, umat lingkungan Santo Rupinus yang terkasih, berdoa pribadi dan bersama. Banyak di antara kita mungkin masih bingung apa itu berdoa. Rumusannya jelas di Manda Bakti supaya dipahami. Mungkin banyak yang tidak membaca halaman 10 Manda Bakti itu. Di situ teori dasarnya diberikan. Ya. Mungkin banyak yang bertanya apa itu berdoa, atau anak-anak kita bertanya apa itu berdoa. Jadi nanti kalau sulit sekali untuk menjelaskan itu, baca Manda Bakti di halaman 10, dibuka, di situ ada teori dasarnya. Sehingga kita bisa menjelaskan baik kepada anak-anak kita, keponakan kita, istri kita, suami kita, dan juga keluarga kita. Jadi kita ditanya apa itu berdoa, ya kan? Kelimpungan jawabnya. Ya berdoa, ya berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Kalau berdoa kepada ibu boleh enggak? Ya bukan katanya. Jadi seperti itu. Baik, apa itu berdoa? Bicara dengan Tuhan, titik. Tidak panjang-panjang sebenarnya. Jadi kalau kita bicara dengan ibu kita atau bapak kita bukan berdoa. Jadi berdoa itu bicara dengan Tuhan. Jelas di Manda Bakti itu dijelaskan dengan detail. Nyari-nyari katekismus boleh, mau nyari rumusan lain. Jadi mungkin kita berpikir berdoa itu apa? Ya berbicara. Berbicara dengan Tuhan. Tuhan, saya lelah, bantu saya. Itu berdoa. Nah, nanti kamu jadi pilot, amin. Itu bukan amin, ya. Kebanyakan kita salah. Nanti jadi presidennya, amin. Itu bukan berdoa. Itu harapan, kehendak kita. Salah gitu tuh. Maka saya agak risih juga. Ya kan? Semoga perjalanan kita lancar, amin. Jawab cukup iya saja, ngapa sih suka? Kok amin jawabnya? Ya kan? Sedangkan tubuh Kristus kita jawab salah kan? Tubuh Kristus kita jawab amin. Masa semoga kita selamat ya sampai ke jalan, amin. Ya kan? Ya justru itu. Jadi kalau perjalanan kita, manusia yang berbicara kepada kita, kita iyakan, bukan kita aminkan. Amin itu hanya untuk Tuhan. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kita, amin. Nah itu.
Kalau tidak ada kata Tuhan, tidak ada kata Bapaknya, tidak ada kata Allahnya, tidak ada kata Yesusnya, jangan dijawab amin. Ya. Semoga Tuhan memberkati kamu nak nanti jadi presiden ya. Amin. Nah, itu boleh. Jadi kalau ada kata semoga Tuhan, nah itu. Ya, kita luruskan dulu lah. Kalau saya nanti Pak Ian, nanti anak si Oni ini jadi guru ya. Oni jawab amin. Emangnya saya Tuhan? Kan, saya manusia. Nah, itu harus dipahami. Banyak di antara kita itu salah kaprah. Tubuh Kristus kita jawab amin. Bukan kita jawab iya. Ya. Kalau kita jawab iya Tuhan, masih syukur gitu Pak. Ya kan ada Tuhan. Nah, jadi jelas. Karena katekese ini mungkin harus dijelaskan dulu. Ya. Jangan salah kaprah. Semoga kau nanti nak jadi anak baik. Iya, Bu. Ya, kan? Iya, Pak. Ya, kan? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Kan? Ya, kan? Semoga Tuhan memberkatimu, nak. Amin. Nah, itu jelas kan jawabnya? Karena ada kata Tuhan di situ. Itu doa. Ya kan? Jadi melibatkan Tuhan dalam pembicaraan kita, ya, itu kita jawab amin. Tetapi juga hati-hati juga menjawab amin. Semoga dia dihukum karena dihukum Tuhan karena dia berbuat dosa kepada kita. Itu jangan kita jawab amin ya. Mana ada doa kita kayak gitu. Doa kita mengampuni, mana ada kita mengutuki. Ya. Jadi kesalahkaprahan dalam berdoa itu bisa menyebabkan kita menjadi pribadi yang egois dan berdosa. Tuhan, ya kan, saya ini hidup susah. Tangga saya ini kaya raya. Ya kan? Kasih dia sakit Tuhan. Kok begitu doanya? Itu namanya kacau. Jadi jangan juga kita lalu berdoa itu meminta sesuatu yang jahat. Tuhan tidak memberikan yang jahat. Ya, kebanyakan kita kan begitu. Mampus dia. Oh. Sekali mampus nangis juga kan orang. Susah juga kan. Ya. Jadi kata-kata itu mempunyai makna yang dalam. Maka berdoa itu penting dan sangat penting dan yang utama. Bicara dengan Tuhan. Untuk itu sangat berguna bila saya atau kita bayangkan bahwa Tuhan hadir. Ya kan? Tuhan itu hadir. Kita berbicara dengan Tuhan, bukan berbicara dengan tembok. Datang ke gereja kita berbicara dengan siapa? Bukan berbicara dengan ya kan salib Yesus, tapi berbicara dengan Tuhan. Karena di situ ada tubuh dan darah Kristus hadir di dalam tabernakel. Makanya Bunda Maria salah satu gelarnya adalah tabernakel. Jarang disebut. Ya. Tabut perjanjian juga. Ya, kalau di ini ya. Mengapa? Karena Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus. Makanya Bunda Maria tabernakel. Ya. Dan dia melahirkan Yesus Kristus. Jadi ditanya siapa bidannya? Nah, ya kan? Akhirnya kadang orang ini berbicara yang aneh dan aneh-aneh. Ya kan? Segala sesuatu itu mustahil bagi Tuhan. Ya. Kok bisa ya Yesus lahir di kandang domba? Ya kan suka-suka Allah lah mau lahir di mana. Masa kita ngatur Allah? Sama juga kita kalau kita berdoa. Masa kita ngatur Allah? Tuhan, nanti tolong suami saya nih jangan lagi cerewet ya. Karena kalau dia cerewet nih buat saya susah. Tuhan, tolong suami saya ini jangan gendutnya. Nanti banyak kasih makan. Itu doa. Doa yang mengatur Tuhan. Tidak bisa. Ya, kita tidak pernah mengatur Tuhan. Kita mendengarkan kehendak Tuhan. Coba kita dengarkan doa Bapa kami, doa Salam Maria, doa kemuliaan, doa-doa. Tidak ada kita mengatur. Masa kita mengatur Tuhan? Tuhan, biar tetangga saya itu cepat mati Tuhan. Tiap hari nengok mukanya saya mual.
Itu bukan doa, itu ya kutukan yang lalu melibatkan Tuhan di situ. Ingat, Tuhan tidak pernah mencobai kita dan Tuhan tidak mendatangkan yang jahat. Yang jahat itu ya datang dari si jahat, iblis, dunia. Nah, maka sudah sepantas dan selayaknya ibadat dan doa lingkungan itu kita jalankan bersama-sama. Ya minimal lah sebulan sekali. Lebih sering lebih bagus sebenarnya. Karena apa? Dengan kita berdoa berarti kita berbicara dengan Tuhan. Tempatnya di mana? Ya tempatnya berpindah-pindah, tidak masalah. Ya Tuhannya tetap hadir sama. Jadi untuk itu sangat berguna bila kita atau saya ya bayangkan bahwa Tuhan hadir, bahwa Ia duduk di samping, di hadapan saya sebagai sahabat saya yang ramah dengan saya. Yang ramah dengan saya. Jadi ceritalah dengan Tuhan tuh. Jadi ketika kita masuk ke kamar pengakuan itu kan kita cerita dengan Tuhan sebenarnya, bukan cerita dengan pastor ya. Kalau cerita dengan pastor sebelum masuk ke kamar pengakuan. Kalau kita sudah masuk ke dalam bilik pengakuan, kita cerita dengan Tuhan. Oh enggak Pak, cerita dengan pastor tuh. Tidak. Pastor itu bertindak sebagai Allah Bapa. Ya kan? Nah, jadi kalau dia bertindak sebagai Allah Bapa, berarti kita bercerita. Tuhan, dosa-dosa saya. Maka kita bilang, Bapa, dosa-dosa saya adalah, ya kan? Macam-macam lah diakui di situ. Ya kan? Dari dosa terberat sampai yang paling ringan. Setitik dosa pun harus diakui. Karena kita tidak luput dari dosa. Kita sudah dibebaskan dari dosa. Tetapi manusia itu, hidup di dunia itu, ya, bukan selalu berdosa. Tidak luput. Maka ketika kita hadir di setiap kali ibadat bersama atau misa, kita akan mengakui dosa kita. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Lalu saya mulai bicara tentang apa yang ada dalam hati saya, tentang suka dan duka, tentang harapan dan kegagalan saya dengan bersyukur dan atau menangis. Jadi kita perlu menyendiri, menyepi sendiri, hubungan intim dengan Tuhan. Dan Tuhan tahu kedosaan kita. Hanya Tuhan yang tahu. Pikiran kita, sifat kita. Ya. Ada satu waktu, kalau tidak salah minggu lalu, dari hari Sabtu sampai Minggu itu saya tidak ada keluar-keluar. Hanya mau merefleksikan hidup saya. Ya kan? Sudah layak dan pantas tidak saya ini kan? Ya. Istri dengan anak saya keluar masuk rumah saya tidak ada. Kayak model orang nyepi lah. Ya kan? Maka Yesus menyepi itu tujuannya adalah berbicara kepada Allah Bapa dan mencontohkan kepada para murid bahwa dalam suatu masa kita harus menenangkan diri. Di kamar kita silakan ada tempat doa ya, atau satu ruangan khusus ya. Kalau kita buat kamar, buat rumah itu kan. Kadang kita ini kan mikirkan anak kita 4, kamar 4. Ya kan? Nanti kalau anak itu sudah kawin kosong pula. Saya punya kawan rumahnya sampai kamarnya 8. Lalu yang diisi hanya 1 kamar. Karena yang lainnya sudah ada yang ke Belanda, Singapura, Kanada. Apa buat rumahnya besar-besar ya kata. Ya kan, akhirnya dia berdua saja di rumah. Kan jadi bingung kamarnya kosong. Ya. Tetapi hendaklah kita ya, punya tempat khusus. Maka ya Yesus bilang, masuklah ke kamarmu. Ya kan, waktu berdoa tuh, kuncilah. Itu kan sebenarnya perintah Yesus yang luar biasa tuh. Ya kan? Di situ kita akan menjalani hubungan intim dengan Tuhan Allah. Nah, dalam berproses dalam berdoa ini,
Ya, pada bulan Maria ini berdoa bersama Maria, bukan berdoa lalu menyembah Maria. Kita orang Katolik tidak pernah menyembah Maria. Itu salah kaprah. Banyak orang-orang non-Katolik ya, itu lalu menyerang kita menyembah Maria pula. Lalu kita keteteran. Kamu berdoa salam Maria itu, coba kita doa salam Maria. Salam Maria penuh rahmat, siapa yang mengucapkan itu? Ya kan? Kita baca di Lukas, sudah jelas tuh. Tadi kan udah, ya kan, peristiwa gembira tuh. Ya. Dari mulai malaikat Gabriel mengucapkan salam, salam Maria. Ya kan? Itu malaikat. Lalu habis itu apa? Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Wah, penuh rahmat. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, itu kan diucapkan di situ. Dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Ya kan? Ada kita lalu menyembah Maria di situ? Tidak ada kan? Atau kalau kita doa Ratu Surga bersukacitalah, haleluya. Sebab ia yang boleh kau kandung, haleluya. Ya. Telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Ya kan? Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Ya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Yang mengajak gitu tuh Bunda Maria, marilah berdoa. Kan gitu. Jadi tidak pernah kita menyembah Maria. Jadi itu harus tegas sebagai orang Katolik, kita tidak menyembah Maria. Kita menghormati Maria sebagai bunda yang utama. Karena Yesus adalah Allah. Siapa yang mengakui itu? Langsung Rasul Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Makanya Bunda Yesus, ya Yesus Allah, ya Bunda Allah, begitu. Ya. Jadi waktu kita doa Ratu Surga itu sudah jelas. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, ya. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita ya, bersama bundanya perawan Maria demi Kristus pengantara kami. Amin. Nah, ini harus dipahami bahwa konteks bacaan pada hari ini ya menjelaskan itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Itu tadi doa Ratu Surga. Ya kan? Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Jadi doa-doa Katolik itu semuanya Alkitabiah, Injili, Biblis. Jangan lalu Biblis dipikir iblis, salah. Biblis itu Bible, itu sesuai dengan kitab suci gitu. Ya. Jadi banyak bahasa-bahasa yang harus kita pahami di situ. Maka kita 50 hari ini berdoa Ratu Surga. Ya, nanti setelah selesai hari raya Pentakosta, hari ke-51 baru kita ya doa malaikat Tuhan. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, 50 hari kurang 365 hari. Jadi kita berdoa 50 kali 3 itu 150 kali. Ya kan? 150 kali loh kita berdoa Ratu Surga. Tidak dikalikan, 50 kali 3. Seharusnya. Tetapi kan terkadang kita bolong-bolong. Lewat nih, lupa nih. Ada sinetron nih ya. Ya kan? Ujung-ujung banyak yang tidak hafal doa Ratu Surga. Ya. Nah ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya. Jadi suka dan duka tentang harapan dan kegagalan saya dengan bersyukur dan atau menangis. Silakan. Anda berdoa menangis di dalam kamar. Tuhan,
Engkau memberikan saya suami yang model seperti ini, mengapa Tuhan? Ya kan? Lah, itu pengalaman pribadi masing-masing ya. Tetapi mohon itu jangan diungkapkan di depan anak-anak atau siapa. Ya silakan di kamar kan. Lalu bukan saya berdosa Bu ya, saya menyesal, saya sungguh menyesal. Itu kacau ya. Nah, jadi sebenarnya itu harus dipahami. Dan jangan lupa dengan bertanya kepadanya. Boleh. Itu tadi bertanya. Tapi kalau menyesal itu udah Tuhan bilang kamu yang milih, kamu yang suka, lalu saya pula disalahkan. Ya kan? Lalu bilang jodoh di tangan Tuhan, Pak. Ya kan? Ini yang kadang kita lalu menyalah-nyalahkan Tuhan. Dan jangan lupa dengan bertanya kepadanya, bagaimana Tuhan menanggapi kata-kata saya? Jawaban itu lama baru kita mengerti. Mengapa kita tidak kawin dengan orang ini? Mengapa kita tidak kawin dengan orang itu? Nanti dijelaskan. Nah, saya refleksikan, syukur saya tidak kawin dengan dia ya. Saya sampai ngomong dengan dia, syukur kita tidak kawin. Kalau kita kawin, jangan-jangan banyak masalah, saya bilang. Ketawa kawan saya. Karena yang terbaik itu Tuhan yang tahu. Ya kan? Jadi jangan menyesali kita kawin dengan orang itu. Tetapi kita sesali adalah ya, mengapa? Ya, mengapa? Nah, mengapa tuh kita tanya kepada Tuhan kan itu. Ya, bolehlah, ya kan? Maka untuk itu sangat berguna bila kita buka kitab suci dan membaca satu atau beberapa ayat di salah satu halaman sambil mencoba menerapkan sabda Tuhan ini sebagai jawabannya atas kata-kata. Jadi begini, setelah kita doa, nanti buka kitab suci kalau tidak percaya ya. Nanti Tuhan jawabnya di dalam kitab suci. Ya silakanlah dipraktekkan. Ya. Tuhan, mengapa saya kawin dengan dia? Buka aja ayatnya, lalu Tuhan jelaskan di situ. Buka Kidung Agung kah? Buka. Ya. Tidak percaya? Ya silahkan bukti. Tetapi kita bertanya dulu kepada Tuhan, dan Tuhan menjawabnya dengan firman dan sabdanya. Ya kan? Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita lihat kata terakhir dari kitab suci itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu kata terakhir dari kitab suci itu? Ya, nanti dibuka kitab sucinya. Kata terakhir dari kitab Wahyu itu ada satu kata yang luar biasa. Amin. Tidak percaya? Nanti ya, Wahyu 22 ayat 21 kata terakhirnya adalah amin. Jadi jangan macam-macam ini. Ini kitab suci ini ya, pada mulanya nanti kata terakhirnya amin. Ya. Oh, mungkin banyak yang belum sampai ke situ ya. Jadi kalau baca nanti amin. Belum katam. Oh. Ya. Nah, di situ. Jadi semua jawaban itu ada. Tinggal kita mau enggak bertanya kepada Tuhan. Nah, mau enggak begitu. Jangan bertanya kepada primbon, kepada sio. Terkadang kan kita ini kan masih ada budaya animis, dinamis. Kalau tai lalat sini ini sial, tai lalat sini sial. Ujung-ujungnya tak bisa kawin nanti. Sio ini gitu. Kalau orang Katolik itu tidak lagi terikat dengan kutukan dan kuasa-kuasa seperti itu tuh tidak ada lagi. Mau kawin hari apapun tidak ada masalah. Ya kan? Mau cari hari bagus lah, bulan bagus, ya kan? Tidak ada hari bagus, bulan bagus. Semuanya bagus. Hari ini harinya Tuhan. Ya kan? Yang tidak bagus perbuatan manusianya. Kan begitu. Nah, terkadang kita masih terikat, ya kan? Kalau kita misalnya, mohon maaf, ya, kurang suksesnya hidup, lalu kita jangan membanding-bandingkan itu, karena itu tidak bisa dibandingkan. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu indah pada waktu. Ya, sama dengan Pak Petrus ya.
Kita tidak tahu kalau Pak Petrus dikasih sehat, ya kan. Misalnya masih di Papua atau masih di mana-mana, mungkin ya, beliau bersharing waktu itu. Saya sudah lama disuruh abang saya untuk Katolik, tapi prosesnya panjang sekali. Jadi beliau pas waktu cerita, ya, bahkan abangnya sangat senang dengan mengirimkan ya, benda devosional patung Bunda Maria dikirim. Adik ya, nah, udah lama dia. Sama seperti ya. Jadi begini, kalau tak ada kehendak Tuhan, walaupun gereja di depan rumah kita, saya ingat tetangga saya itu, tiap hari dia ngolok-ngolok pendeta itu berkhotbah. Lihatlah nanti, nangis pasti minta duit katanya. Itu tetangga saya di Sinar Pelita. Dia duduk nongkrong celana pendek. Orang di gereja luar biasa, gereja itu udah ya. Ini malah dia olok-olok. Ya. Jadi karunia Tuhan itu tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak membuka diri. Biarpun gereja itu di depan rumah kita. Ya. Kamu juga di rutan itu. Ya. Walaupun gereja itu sudah dekat dengan sel-sel mereka, tidak bisa mereka masuk. Pasti ada aja yang menghalangi itu. Jadi jangan pernah menyepelekan. Ya. Sekali, itulah tadi. Semakin kita tidak ke gereja, semakin berat kita. Semakin kita tidak menerima sakramen Ekaristi, semakin berat kita untuk melangkah. Banyak gangguan, ada aja masalah. Saya ingat kawan saya dulu tuh yang udah sukses sekarang ya. Jadi dia bertobat, dulu dia preman di Sanggoledo, ya kan? Nggak mau sekolah. Jadi adik saya bawa kegiatan Mudika ya. Diberikan pemahaman ya. Pemahamannya bukan dikhotbahin, enggak. Suruh jadi panitia dan sebagainya, ikut kegiatan. Lalu suatu masa adik saya kembali ke Malang, jadi dia ini akhirnya mulai ya, bapak saya berikan pemahaman. Bapak saya tak pernah menginjili dia, memberikan teladan saja. Dan itu akhirnya dia mau sekolah. Sekolah ngekos di tempat saya di Bengkayang. Sebenarnya berdua, cuman yang satunya akhirnya harus kawin karena dia katanya menghamili anak pendeta, jadi dia harus bertanggung jawab, tidak jadi kos. Jadi yang satu ini yang jadi. Lama dia ngekos kan, jadi sekitar 2 tahun sekolah, sharing ya, perlahan-lahan. Tidak lama, waktu udah mau itu, dia tanya, enak gak kuliah bang? Enak, saya bilang. Wih, kuliah lah, dia kuliah. Kuliah selesai D3-nya di Visipol. Ya. Enggak lama ketemu saya lagi di Sanggoledo. Gimana? Kayaknya mau lanjut S1 bang. Enak nih kuliah nih katanya. Enak. Rupanya pas sudah mau menyelesaikan skripsinya ada pembukaan di Bengkayang kan. Tes dia, lulus. Lulus nih. Nah, itulah yang bersaksi dengan saya. Dia bilang, gara-gara tanda salib dia tabrak tebing katanya. Lalu patah tangannya. Saya bilang gara-gara kamu tanda salib itulah. Ya kan? Kamu seharusnya, ya saya refleksikan. Sekarang udah bisa jadi PNS, udah punya anak 2. Dia menyesal tanda salib. Saya bilang jangan, penyesalanmu nanti itu akan, ya, itu indah pada waktunya. Sekarang dia ketawa-ketawa, punya anak 2, ya kan? Istrinya PNS dan dia juga PNS. Nah itu maksudnya. Jadi di balik doa kita itu, walaupun kita hanya tanda salib, Tuhan itu akan memberikan yang terbaik bagi kita. Ya kan? Jadi jangan pernah mengatakan apa yang diberikan Tuhan itu bukan yang terbaik. Walaupun yang terbaik itu nanti akan menyulitkan kita misalnya. Ya kalau orang udah tua kan pasti menyulitkan kita misalnya. Sakit atau apa ya. Ya itu resiko kan. Suka dan duka. Untung dan malang. Mau gimana, namanya suami istri kan. Ya. Menjadi satu. 1 tambah 1 sama dengan 1. Maka saya usahakan kalau ada misa pemberkatan perkawinan itu saya hadir. Kayak anak Pak Menteri tadi saya hadir. Karena setiap kali homili pastor itu menguatkan kembali akan perkawinan kita. Jadi tadi Pastor Mayong, matematika Yesus itu beda dengan matematika
manusia. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak. Kalau matematika Yesus itu 1 tambah 1 sama dengan 1. Ya kan? Kamu akan bersatu dengan istrimu dan menjadi satu daging. Nah, jadi jelas. Nah itu. Jadi refleksi terdalam dalam kita berdoa itu adalah kita mau ya mendengarkan itu. Kalau jawabannya belum jelas, kita boleh bertanya kepada Tuhan. Ia tidak akan marah. Pokoknya ada dialog antara Tuhan dan saya tentang Tuhan, ya. Dan saya, hidup saya, lingkungan saya dapat terjadi bahwa hati kita menjadi tenang dan bahagia. Saya ingat waktu saya gelisah, saya doa rosario, langsung tenang. Ya. Ini gelisah ada 2 minggu lalu. Jadi di rumah saya gelisah, udahlah doa rosario aja. Ya kan? Langsung tenang. Mengapa? Karena kita gelisah. Kita mikirkan A, B, C, D. Gelisah kita. Padahal kegelisahan itu cukuplah 1 hari saja. Ya. Terutama bila kita dengan ikhlas dapat berkata kepada Tuhan, terjadilah kehendakmu, bila kita dapat pasrah pada Tuhan. Itulah yang dilakukan Bunda Maria. Fiat voluntas Tua. Ya, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu, menurut kehendakmu. Dengan demikian, doa saya memperoleh suatu dimensi baru, menjadi karya penyelamatan Allah pada diri saya, hidup dalam diriku. Tapi kita dapat berdoa pula untuk orang lain. Dan kita percaya bahwa disitulah pula terjadi bahwa Tuhan mengerjakan karya penyelamatannya dalam diri orang lain. Doa dapat dilaksanakan secara perorangan. Kita bisa baca di Matius 6 ayat 6. Atau bersama-sama dalam keluarga, dalam lingkungan seperti ini. Jadi terima kasih untuk Pak Petrus Kim Jung. Ini tidak salah, doa bersama yang pertama di rumahnya. Ya, perdana. Jadi puji Tuhan ya. Nah itu. Dalam kelompok kitab suci. Dan dapat diadakan sewaktu-waktu, namun ada saat-saat tertentu di mana doa sangat berguna. Sesudah bangun tidur, doa pagi. Ya. Janganlah bangun-bangun aja langsung. Siapa yang membangunkan kita? Tuhan. Coba kita bayangkan kita tidur lalu tak bangun-bangun lagi kan, habislah. Lalu saya selalu refleksi, sebenarnya kawan-kawan kita itu salut. Ketika misalnya ada yang meninggal diumumkan, kita orang Katolik meninggal, palinglah jawabannya rest in peace, turut berduka cita, ya kan? Ya, sebatas itulah. Makanya saya biasakan semoga jiwa orang beriman beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Itu sebenarnya yang diajarkan gereja kepada kita. Kalau enggak kita nih rest in peace. Padahal sebenarnya bukan itu dia. Ada bahasa Latinnya itu. Ya kan? Ya kan? Rest in peace, RIP katanya. Ya kan? Kalau dihilangkan I jadi RP kan gitu. Ya. Jadi sebenarnya ketika kalau kita tidur, lalu tidak bangun-bangun, ya kan? Ya kan? Tidak ada lagi lah kita. Nah, setiap kali saya buka Facebook, ada saja yang meninggal. Kenal tidak kenal, saya teruskan ini. Kadang makanya saya bukan malas buka Facebook. Karena yang paling banyak di Facebook itu adalah telah meninggal dunia. Lihat-lihat, bapaknya kawan, mamanya kawan kan. Jadi Facebook nih rupanya memberitakan tentang orang yang meninggal. Ya bagus juga sih. Kalau WA itu kan ya semua masuk. Tapi kalau di Facebook saya buka, ini ya dia meninggal, ini ya dia meninggal. Rupanya setiap waktu tuh ada yang meninggal. Nah, tinggal kita saja. Hari ini aku, besok kamu. Itu terus yang biasa ya Pastor Pio katakan. Ya kan? Kalau kita ikut. Maka saya senang ikut misa requiem tuh. Hari ini aku, besok kamu. Maksudnya akunya tuh, dia nih. Nah nanti dia nunjuk ke kita. Sebenarnya misa requiem itu mengingatkan kita akan kematian kita.
Nah, jadi itu penting bagi kita bahwa karya penyelamatannya dalam diri orang lain. Nah, atau kita tahu apa yang terjadi kalau kita sebelum pergi tidur ya, doa malam, lalu Santo Paulus berkata, berdoalah senantiasa. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 6 ayat 18. Jadi berdoalah senantiasa ya. Berdoa. Bila kita berusaha agar hidup kita, perbuatan kita, perkataan kita baik adanya, maka itu semuanya menjadi doa. Nah, makanya sesuatu yang baik itu adalah berasal dari Tuhan. Maka bacaan hari ini mengingatkan kita untuk bersukacita. Bersukacita. Jadi tidak ada lagi duka cita itu. Karena kematian bukan lagi kesialan bagi orang Kristen atau orang Katolik, orang Kristiani. Tapi itu adalah sukacita. Berjumpa dengan Yesus. Masalah masuk atau tidak itu urusan Yesus lah. Masa kita ngatur Yesus? Ya kan? Suka-suka dia lah nempatin kita kemana. Masih ada. Rupanya masih ada tuh api pencucian. Nah, itu hebatnya iman Katolik. Jadi api pencucian itu adalah suatu keadaan di mana kita mengirimkan doa-doa kepada orang-orang yang kita kenal itu terus-menerus dalam doa kita. Ya. Saking banyaknya nama orang itu yang udah meninggal tuh, jadi sekarang saya ya udahlah. Ya, semoga ya Tuhan mengampuni dosa-dosa umat di lingkungan Santo Rupinus, Paroki Bunda Maria Jeruju, Uskupan Agung Pontianak dan seluruh muka bumi. Amin. Udah banyak kan yang kita ya kan, kecuali yang kita kenal lagi. Kalau dulu tuh rajin. Ada kawan saya meninggal waktu SMA tuh. Rajin saya doakan. Tapi ada suatu masa terngiang-ngiang lagi gitu untuk mendoakan. Nah, itulah biasanya ada peringatan 1 tahun, peringatan 2 tahun, peringatan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Jangan takut dan ragu. Masa orang Katolik ini tidak pede? Orang udah 20 tahun meninggal kok masih didoakan? Kita itu kan sebenarnya mendoakan orang yang sudah meninggal itu sebenarnya mendoakan diri kita juga sebenarnya. Ya kan? Itulah persekutuan. Ya. Kita yang di dunia ini mendoakan orang yang di api pencucian. Ya. Semua orang yang berbahagia di surga mendoakan kita. Maka kita memilih, apalagi nama baptis Pak Kim Jung ini Petrus. Nama baptisnya luar biasa, Rasul Petrus. Ya kan? Ini dipilih oleh pastor atau dipilih oleh ketua lingkungan atau Pak Dutin, saya tidak tahu itu. Ya. Jadi itu pasti ada inspirasinya begitu. Mungkin sudah sekian lama Pak Kim Jung ini mau baik saya itu satu nama Petrus gitu. Jadi saya kalau saya ikut Petrus ya. teman saya teman dekat gitu. Jadi Petrus Kim Seng, Petrus Kim Jung. Ya. Jadi tidak tahu memang Rasul Petrus lah yang mendoakan Pak Kim Jung supaya dibaptis. Ya. Dan itu mungkin doa dari saudara-saudari Pak Kim Jung juga, adiknya. Jadi jangan menyepelekan doa. Makanya kalau ada anggota keluarga yang mohon maaf misalnya dia lalu berpindah iman, doakan saja. Ya, terus doanya. Ini malah dimaki, dicaci, jangan. Ya kan? Doakan terus. Karena apa? Di suatu masa, ya kan? Dia akan kembali karena kehendak Tuhan. Marilah kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Untuk Bapak Petrus Kim Jung, semoga Allah memberikan sukacita dalam proses penyembuhannya di dalam sakitnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga Bapak Petrus Kim Jung beserta ibu, anak-anak, menantunya, dan juga cucu-cucunya, serta kerabatnya. Berkatilah keluarga besar Bapak Petrus Kim Jung, agar selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan yang paling utama bagi keluarga yang belum mengimani Yesus Kristus, agar dengan kuasa dan kehendak Allah mereka dapat mengimani Yesus Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kelancaran usaha dan pekerjaan keluarga besar Bapak Petrus Kim Jung beserta keluarga besar Ibu Petrus Kim Jung dan juga anak-anaknya, menantunya dan cucu-cucunya. Berilah kelancaran usaha, baik pekerjaan dan pendidikan. Dengan karya-karya mereka dapat bersukacita, hidup rukun, damai dan sejahtera. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat lingkungan Santo Rupinus, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, berkatilah kami semua agar kami hidup rukun, damai dan sejahtera. Ketuklah pintu hati saudara-saudari kami yang belum bergabung dalam ibadat dan doa bersama ini. Semoga dengan karya Roh Kudus-Mu, mereka dapat kembali bergabung bersama kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para lansia dan orang sakit di lingkungan Santo Rupinus, berilah kebahagiaan, sukacita dalam menghadapi masa tua dan juga dalam menghadapi sakit penyakit, agar selalu diberikan kegembiraan dengan penghiburan, baik dari keluarga maupun dari umat lingkungan Santo Rupinus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pasutri di lingkungan Santo Rupinus, berkatilah hidup keluarga para pasutri masing-masing, agar mereka selalu setia dengan pasangannya dan selalu menjadi teladan bagi anak, menantu, cucunya, dan mereka selalu diberkati oleh kasih-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para anak, remaja, dan orang muda kami, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, berkatilah mereka semua yang mempersiapkan diri dalam menghadapi ulangan, ujian, dan juga akan masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan bagi yang sudah kuliah agar segera selesai dan memperoleh pekerjaan yang layak dan pantas, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita sampaikan doa permohonan kita pribadi lepas pribadi dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan. Berkatilah kami, bimbinglah kami, dan lindungilah kami. Semuanya dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kolekte dan lagu. Lagu nomor 84. 84.